Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ada kabar yang kurang mengenakan, ini bukan dari manajemen Persib Bandung, bukan dari pemain, ofisial, dan juga dari staf pelatih, namun dari pihak terkait atau instansi terkait yang ngurusin dokumen Gervane Castaner ini ternyata katanya masih belum selesai. Jadi ya sampai beberapa teman-teman di manajemen Persib Bandung bilang, wah ini terberes ya, ayeuna naon ya, hayang permainan dan lain sebagainya. Nah ini akan kita coba bahas nantinya teman-teman, tapi sedikit saja gitu ya, luarannya saja, kulitnya saja, tidak sampai masuk ke ranah yang memang sangat bisa dibilang sensitif gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu, seperti biasa kalau di sini kita tidak melebihi atau tidak tidak keluar jalur lah gitu, pembahasannya masih di dalam koridor ya kaidah jurnalistik gitu ya teman-teman. Baik, sebelum kita bahas itu, kita juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua, yang mana kita coba insya Allah satu persatu kita jawab gitu ya setiap harinya. Baik teman-teman, langsung saja kita jawab. Yang pertama, apakah laga PSBS Biak menghadapi Persib Bandung disiarkan atau tidak? Kemarin sudah sering kita bahas teman-teman, disiarkan di Indosiar setengah 2 siang ataupun live streaming di video.com gitu ya. Jadi setengah 2 siang sudah disiarkan teman-teman, sudah kick off lah gitu di Indosiar. Mangga ditonton besok hari Sabtu 11 Januari 2025 teman-teman. Nah ini juga diperkuat kemarin dengan pernyataan dari Indosiar bahwa ya kami akan menayangkan gitu ya. Nah sebelum pernyataan dari Indosiar pun kita sudah keluarkan untuk update-nya gitu ya. Jadi disiarkan karena ya manajemen Persib langsung mendapat konfirmasi gitu dari pihak broadcasternya bahwa akan disiarkan. Jadi ya mangga teman-teman besok standby setengah 2 siang di Indosiar gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, Kang, siapa saja pemain yang tidak bermain? Apakah memang Ciro katanya dan Ray Mendoza itu tidak ikut ke Papua atau bagaimana? Nah ini juga ya betul teman-teman. Yang pertama, kalau yang tidak bermain itu kurang lebih pemain intinya berarti ada 4 orang ya yang tidak bermain. Pertama, Gustavo Franca memang terkena akumulasi kartu kuning. Lalu ada Beckham Putra juga yang akumulasi kartu kuning sehingga pulang ke Bandung. Ditambah juga Coach Yaya yang memang bukan pemain tapi ya tidak bisa mengikuti Bojan Hodak juga ke Papua karena memang sakit, harus diobservasi lebih lanjut sehingga pulang ke Bandung. Itu dari staf kepelatihan. Lalu dari pemain setelah Franca, Beckham, ada juga Ciro Alves yang memang, atau kita bahas Kevin Ray Mendoza dulu gitu ya. Ciro Alves agak spesial. Kalau untuk Kevin ini memang tidak bisa ikut karena alasan keluarga, ya istrinya akan melahirkan katanya, karena ini momen spesial anak pertama juga, sehingga ya di posisi Kevin juga masih banyak, ada Teja, ada Seva sekarang di bawah gitu ya, sehingga masih mumpuni lah untuk sektor penjaga gawang. Ya manajemen juga Bojan Hodak mengizinkan bahwa ya urusan keluarga lebih penting, apalagi ini momen spesial karena sehingga ya Kevin Ray juga pulang ke Bandung. Dan terakhir Ciro Alves teman-teman. Jadi Ciro Alves ini ya banyak kemarin ditanya, karena saya juga nggak bisa update terus menerus ya karena keterbatasan waktu dan juga ya kesibukan lain. Jadi baru sekarang saya update kalau Ciro Alves memang itu tidak bisa bermain ya alasan keluarga juga menurut Persib Bandung. Tapi keluarganya keluarga yang mana nih? Nah ini ada cerita di balik itu teman-teman. Jadi Ciro Alves ini tidak diikut sertakan karena manajemen Persib Bandung menghormati traumatik yang pernah dialami oleh Ciro Alves gitu ya. Jadi Ciro Alves ini pernah mengalami traumatik ketika pergi jauh, ya setidaknya naik pesawat gitu ya, naik pesawat jauh tanpa didampingi orang tersayangnya yaitu istrinya. Nah kebetulan kan istrinya ini sedang tidak di Indonesia, sehingga ya Ciro Alves memang punya traumatik itulah, sehingga meminta izin gitu ya, dan manajemen pun mengerti gitu ya. Jadi bukan karena cedera, bukan karena sesuatu hal, Ciro Alves juga harus pulang ke Bandung sehingga tidak diikutkan tim ke
Papua gitu ya, atau menghadapi PSBS Biak harus absen. Nah itu sedikit cerita menarik di balik kenapa Ciro Alves tidak diikutkan menghadapi PSBS Biak di Papua, teman-teman. Jadi ada traumatik terhadap pesawat gitu ya, pesawat terbang tentu saja. Nah ini untuk selanjutnya pertanyaan mengenai, ada yang bilang, Kang, kenapa kemarin katanya untuk Persib Bandung tidak mengorbitkan pemain-pemain muda saja, karena kan tim-tim lain justru bangga dengan pemain mudanya, entah itu dari akademinya atau dari pemain muda klub tersebut. Nah ini sebetulnya gimana ya teman-teman, kalau di Persib Bandung ini kan tim yang sudah jadi gitu, bahkan dari manajemennya sendiri memang mengorbitkan pemain baru itu ya sekarang kan sudah banyak gitu, kayak kemarin ada juga Zulkifli gitu ya, Zulkifli dinaikkan. Nah ini tergantung dari pelatihnya tersendiri teman-teman. Jadi pelatihnya ini membutuhkan sosok pemain muda dari Persib ini memang diperlukan atau tidak gitu ya di skema atau taktiknya, karena kan tuntutan dari teman-teman Boboto juga besar, tim besar ya tuntutannya besar, kecuali dari keberanian pelatih sendiri. Kalau memang ya berani memainkan ya hasilnya pun harus kita terima, tapi kalau memang belum dimainkan ya ini pun harus kita terima juga, karena mungkin itu ada ya skema dan taktik pelatih yang harus di satu sisi memenangkan tim, bukan mementingkan ya keberlangsungan atau ekosistem pemain muda gitu ya. Sehingga ya kita harus ngerti dulu lah, Persib sudah menjalankan itu, sudah mengorbitkan pemain-pemain mudanya gitu ya. Dan ya kalaupun memang yang masih belum mendapatkan menit bermain atau belum berkembang, biasanya dipinjamkan dulu. Jadi nanti ketika bagus ya mudah-mudahan tidak sakit hati ya ketika ditarik lagi ya. Mudah-mudahan lebih gacor lah di Persib Bandung, sehingga ini juga tidak bisa dijelaskan lebih lanjut kenapa, tapi yang jelas Persib Bandung sudah mengupayakan mengorbitkan pemain muda, intinya gitu aja. Namun ya kebutuhan strategi dan skema taktik ini sepenuhnya di pelatih kepala teman-teman gitu ya. Jadi beberapa pertanyaan kemarin sudah kita rangkum, mangga kalau ada yang mau nanya lagi, dan kalau memang sudah ada jawabannya kita akan infokan ke teman-teman Boboto semua. Nah ini punten tadi juga untuk tambahan tadi untuk pemain muda juga Bojan Hodak di pertandingan besok katanya menghadapi PSBS Biak, karena beberapa pemain inti tidak bisa bermain, sehingga ya inilah ada kesempatan untuk pemain-pemain yang ada di bangku cadangan, baik itu Azikri juga gitu kan, itu salah satu pemain muda, ayo ditunjukkan katanya ketika sekarang dari mulai kemarin berlatih hari ini dan besok ketika memang dipasang walaupun di DSP itu ya mangga gitu, tunjukkan kualitasnya, siapa tahu ya memang bisa menunjukkan kualitas sehingga bisa lebih baik daripada pemain yang sebelumnya atau pemain inti yang diganti. Jadi bisa berkelanjutan lah nanti untuk dimainkan oleh Bojan Hodak, dan ini sudah dijanjikan ya oleh Bojan Hodak, yang mana tunjukkan ke saya ya kalau memang mumpuni ya mudah-mudahan lah nanti diteruskan lah, kalau memang dimainkan ya dimainkan terus gitu ya teman-teman. Baik, ini masuk ke tema pembahasan utama, yang mana memang ada beberapa kesulitan ini untuk menerbitkan ya dokumen, apalagi kitas atau surat izin menetap atau juga surat izin bekerja gitu. Ini menjadi satu hal yang sepertinya agak sedikit sulit didapatkan di minggu ini teman-teman. Jadi ya bisa jadi hari Senin, bisa jadi hari Selasa minggu depan gitu ya untuk diterbitkannya. Nah ini memang agak membuat beberapa orang di manajemen Persib Bandung ini, termasuk ya Bojan Hodak juga saya yakin sudah mendengar gitu ya isu ini, karena ya pasti di update juga ke pelatih kepala, jadi tidak bisa katanya masih belum kelar untuk dokumennya. Nah ini yang memang agak sedikit gimana gitu ya untuk update-annya, tapi ternyata ini sudah diperkirakan teman-teman, karena yang berubah-ubah itu bukan dari manajemen Persib saja. Jadi beberapa hari yang lalu itu dapat kabar ketika
umumkan gitu ya, Gervane yang akan ke Persib, begitu yang waktu kemarin kita infokan, begitu Gervane yang akan direkrut ke Persib itu sebetulnya sudah disiapkan beberapa tahapannya, dari mulai pengurusan kitasnya dan lain sebagainya, dokumen yang lain, dan juga untuk pendaftaran ke operator liga yaitu ke PT LIB, dan semuanya sudah diurus. Namun ternyata katanya ada kabar, waduh ini kita seharusnya minimal ya 10 harian kerja lah katanya, kalau dihitung-hitung ya sampai dengan tanggal ya kemarin gitu ya, tanggal 8 gitu ya. Namun ya diperkirakan ya sudahlah, nanti Gervane ke Bandung tanggal 10 atau tanggal 11 saja kita adakan nonton nobar gitu ya di Bandung dengan Boboto gitu, jadi bisa lebih dekat lagi, bisa lebih banyak lagi yang nobar. Namun akhirnya berbeda ketika kemarin katanya dikabarin oleh instansi tersebut, ya sudah katanya bisa, mudah-mudahan diusahakan minggu ini, maksudnya kalau nggak Kamis kemarin, Jumat hari ini gitu ya. Ternyata ya dikabarin lagi mungkin kemarin masih belum selesai karena beberapa kendala lah. Nah ini masalah yang agak sedikit sensitif gitu ya, jadi ya sudah katanya paling cepat ya Senin atau Selasa, makanya ya sudah dikabarin Bojanodak ya belum bisa main. Akhirnya Bojanodak ya sudahlah, kita bawa saja ya Gervane ke Papua untuk pengenalan dengan teman-teman di tim skuad Persib Bandung saja, jadi biar lebih cepat adaptasinya walaupun belum bisa dipastikan bermain. Ya kan kemarin juga kita pasti berpikir lah ini capek, jarak dan lain sebagainya, masa langsung dimainkan. Waktu itu juga kan ada beberapa pemain kayak misalkan Ciro, lalu David yang baru pulang dari Brazil gitu ya, ketika ingin bermain ternyata diistirahatkan. Nah ini juga ya kita berpikiran seperti itu, jadi wah ini kayaknya nggak bisa dimainkan dulu gitu, tapi ternyata bukan karena itu saja, dan ternyata dokumennya juga masih belum diselesaikan, belum bisa diselesaikan katanya ya oleh ya pihak-pihak terkait lah teman-teman. Ini kita juga nggak tahu, makanya beberapa teman di manajemen, aduh ini mah cina rada-rada nih, tapi ya sudahlah kita tunggu saja. Kalau untuk di operator sudah tidak ada masalah teman-teman, makanya tinggal nunggu dokumen ini saja sebetulnya. Jadi operator PT LIB ya mangga kalau datang hari ini bisa main gitu ya, tapi ya dari pihak sananya ternyata masih belum bisa katanya, sehingga ya Bojanodak ya udah lah bawa aja nggak apa-apa. Tadinya kan akan langsung ke Bandung tuh Gervane ini, tapi akhirnya Bojanodak memutuskan udah bawa aja lah, biar dia lihat langsung cara bermain Persib Bandung, mengenal pemain juga, dan juga lebih dekat lah, inilah tradisi sepak bola di Indonesia gitu ya, jadi lebih cepat adaptasinya gitu teman-teman. Makanya kemarin banyak yang bilang ini teh bener kan nggak bisa main atau gimana ya, inilah penjelasannya. Jadi bukan dari manajemen Persib yang pelin-pelan, tapi dari ya instansi itulah yang mungkin masih belum bisa mengeluarkannya dengan beberapa catatan dan alasan gitu ya teman-teman. Jadi ya sekarang juga dirubah untuk nobarnya, kemungkinan ya hanya di CGV saja walaupun di Sulanjana ada, tapi ya sepertinya gagal menghadirkan Gervane karena dibawa ke Papua teman-teman. Begitu untuk cerita lengkapnya gitu ya. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto dengan penjelasan hari ini, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.